Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat Dedaunan TV semua, saat ini kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sahabat semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat semua, sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ini masih grogi nih, baru pertama. Namanya juga bakul sayur nih, nggak punya kemampuan untuk berbicara di depan umum atau berbicara seperti ini karena belum pernah melakukan hal yang seperti ini sebelumnya. Dan sekali lagi saya mohon maaf bila ada kekurangannya. Baiklah sahabat semua, kembali ke permasalahan, yaitu saya mau bercerita tentang berdagang sayur, tentang jualan sayur keliling. Alhamdulillah saya sudah lama berjualan sayur, mungkin sudah bertahun-tahun, karena hanya itu yang bisa kulakukan. Jadi saya mau berbagi tips bagi para pemula yang mau berjualan sayur. Beberapa hal yang harus diperhatikan itu sesuai menurut saya pribadi nih. Yang pertama, modal, tentunya modal yang berupa uang, karena mestinya kalau tanpa itu kita nggak bisa berjualan atau nggak bisa berusaha. Dan selain itu ada hal lagi yang paling penting untuk saya, bagi saya, yaitu yang pertama semangat. Semangat itu sangat penting, karena kalau nggak ada semangat itu kadang-kadang di pertengahan nggak lama jualan itu akan gulung tikar kalau nggak ada semangat tinggi. Masalahnya kalau masih pemula itu pasti akan mengalami rugi atau nggak dapat hasil, karena namanya juga awal ngerintis itu yang paling susah. Orang ngerintis hutan aja juga susah karena daunnya pohonnya sangat lebat. Jadi ya kurang lebih lah seperti itu. Kalau jualan sayur itu yang di awal itu seperti itu, karena kita yang pertama belum punya pelanggan, belum tentu belum mempunyai trik atau cara belanja apa yang harus kita bawa untuk jualan sayur. Jadi pasti rata-rata setiap kita pulang jualan itu untuk para pemula ya, pasti nggak bawa pulang, itu nggak bawa hasil sama sekali, ibaratnya song lah kalau orang bilang seperti itu. Jadi itu yang membuat kita patah semangat. Kalau kita nggak punya semangat tinggi, otomatis lah kita akan gulung tikar. Kalau saya itu caranya yaitu untuk membuat semangat tinggi itu, saya selalu berpikir kalau saya nggak melakukan ini, anak-anak saya mau makan apa, keluarga saya mau makan apa. Saya selalu mempunyai pemikiran seperti itu. Jadi saya punya semangat tinggi lah, semangat juang lah paling tidak itu untuk berjualan, biar saya bisa bertahan hidup dengan melakukan usaha ini, melakukan usaha bakul sayur ini. Maaf sahabat semua, saya sambil merokok karena saya bakul sayur itu identik dengan rokok, biarpun nggak semuanya. Baiklah, lanjut lagi ke permasalahan untuk hiburan selingan. Karena saya adalah seorang perokok. Yang pertama tadi adalah modal, dan yang kedua adalah semangat. Mungkin yang nggak kalah penting juga itu adalah mental. Kita harus punya mental yang tebel lah, maksudnya gini loh, awak dewe ini jangan punya gengsi, nggak usah gengsi lah paling tidak kalau kita mau jualan sayur itu. Nggak usah hilangkan rasa malu, biarpun kita seperti apapun, biar orang memandang kita rendah atau memandang kita apa, tapi kalau saya pribadi nggak mikir lah yang hal-hal yang seperti itu. Yang penting saya berusaha, saya bekerja untuk mencukupi keluarga saya, untuk menghidupi keluarga saya. Selain itu juga saya berpikir kalau bekerja itu jadi orang pintar agama ini, bekerja itu adalah sebuah ibadah. Jadi saya tetap semangat aja, tetap punya mental yang ben dilokne wong kaya apa iki wis cuek-cuek kan lho. Seperti itu kalau saya itu. Ben dilokne, alah kamu itu
bakul sayur ya, nggak masalah lah. Yang penting nanti di suatu saat kalau kita sudah bisa berjalan berapa tahun, bisa mengerti gimana tekniknya berjualan sayur, insya Allah kita akan merasakan hasilnya seperti itu. Karena kalau di awal itu kita nggak tahu sahabat semua gimana caranya belanja, apa yang harus kita bawa, kita harus membawa apa, dan kita harus menghadapi para pelanggan itu seperti apa, kan nggak tahu. Jadi kalau di awal itu pasti mengalami hal-hal seperti itu, mesti rugi kalau di awal jualan itu, di perdana jualan sayur itu akan mengalami rugi. Jadi kalau nggak punya semangat, nggak punya mental yang kuat, otomatis akan gulung tikar, berhenti di tengah jalan. Rata-rata seperti itu yang saya temui untuk selama ini. Dan nanti setelah kita berjalan berapa bulan, sudah mengetahui trik-triknya, belajar dari beberapa kesalahan yang pernah dialami, kita akan bisa berjalan dengan seperti biasa dan seperti yang lainnya. Seperti itu kalau saya tuh ya seperti itu dulu juga. Pokoknya kayaknya sudah nggak mau lagi lah istilahnya seperti itu, mau jualan sayur itu, karena dalam jenjang berapa minggu itu terus mengalami kerugian. Jadi dengan belajar dengan kerugian, dengan kesalahan-kesalahan yang pernah kita alami sebelumnya, kita akan bisa menyusun lagi, kita akan bisa belajar dengan itu, bisa merubah lah paling tidak seperti itu, belajar dari kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan. Mungkin kalau sudah semuanya tercukupi, mental, modal, semangat, kalau kita sudah punya itu semua, pasti akan bertahan lama itu jualannya, pasti itu yakin. Karena lumayan loh jualan sayur itu, untungnya juga lumayan. Buktinya saya juga bisa bertahan lama untuk jualan sayur, sudah ada bertahun-tahun, dan keluarga saya juga cukup. Anak-anak saya juga bisa sekolah, anak saya juga bisa beli jajan seperti mereka yang kerja di tambang, yang bergaji besar, seperti itu. Sahabat semua, mungkin di hari-hari di pertemuan yang akan datang atau di video yang akan datang, saya akan mereview langsung beberapa tips atau cara gimana tentang keuntungan keuntungan pedagang sayur. Seperti itulah sahabat semua, karena saya masih grogi, masih perdana, dan mudah-mudahan video saya ini bermanfaat, dan saya berharap para pemula yang mau berjualan sayur bisa berjualan dengan lancar, mendapatkan untung yang banyak, bisa mencukupi keluarga, bisa berjualan dengan santai. Itulah harapan saya sebagai sama-sama pedagang sayur. Dan baiklah, cukup sekian sahabat semua. Bila ada kata-kata atau hal-hal yang kurang berkenan, silakan ditulis di kolom komentar, atau ada saran-saran silakan tulis di kolom komentar. Dan saya akhiri, wabillahi taufik belum ya, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.